main ke Korea, ke Jepang, main di luar, itu nggak bentuk ya Mas ya? Sangat, kadang-kadang kita harus merubah mindset kita lah. Artinya ketika kita bicara profesional, kita target kita pengen di level yang tertinggi, ya kita harus berdarah-darah dulu gitu kan. Liga 3 Indonesia, ya Liga 2 lagi rame berantem mulu Mas. Cuman kalau melihat gue coba bicara sebagai orang yang di luar sepak bola lah, ya sangat disayangkan menurut gue. Cara kemarin tadi beberapa pertandingan yang gue lihat lah ya. Ya. Menurut gue ini keterlaluan lah. Bahwa sukses karir di cabang olahraga boleh, tapi pendidikan juga jangan sangat penting. Mesti seimbang Mas. Mesti seimbang. Jadi gue nggak setuju yang bilang ya bola-bola aja. Kita doakan wakil Indonesia juga loh, bisa wangi Indonesia akan melatih asisten pelatih di Como. Insya Allah. Tinggal lagi proses admin segala macam ya. CPR tanya-tanya. Ikutin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, ketemu lagi di Rico CPR Channel. Hari ini berkesempatan mampir ke tempat istirahatnya seorang legenda sepak bola nasional, Kurniawan Dwi Julianto. Selamat siang Mas Kur. Selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Manis banget gak usah manis-manis ya. Ini ke kediaman dia sebenarnya banyak, kalau kamera kesana sedikit itu ada banyak legend lagi yang ternyata mereka satu atap ya. Saya nggak tahu apakah mereka kumpul kebo. Nah itu dia nggak tahu. Di pojok sana tuh. Mas Supriyono Prima, lu cari deh. Ini alumni teman-teman Salatiga ya, memang prestasi juga nggak usah dibahas kalau soal bola udah pasti cihui. Ya di kelas Salatiga angkatan Mas Kurniawan, Mas Supriyono, ada Mas Gendut Doni, Mas siapa lagi Mas? Ada angkatan itu. Bu Snedi Adang ya? Yeyen. Kurnia Sandi. Iya. Terus kalau di Primavera. Ini Primavera ya? Primavera Bima Sakti. Anang Ma'ruf. Ilham Ramadona. Kecilnya kayak saya. Beda Primavera, setelah itu baru Bareti ya. Iya, tahun kedua baru Bareti. Pencinta bola nasional tau lah. Nah, salah satu pemain idola saya ini Mas Kurus ini, Adek panggilnya, lama tinggal di Malaysia karena dapat pendamping sekarang di Malaysia. Karena di sini nggak laku. Di sini kebanyakan milih. Tepatnya kebanyakan milih. Gak usah diungkap di sini lah. Karena saya pernah ngangkat teleponnya salah satu artis ibu kota. Artis ibu kota cantik lah cewek itu. Waktu itu saya lagi di Jambi sama dia. Kok angkat tuh kok? Lu kenal teleponnya? Ternyata ya gitulah, Jennifer Lopez ternyata. Mas Kur, ini dari pemain Indonesia rekor striker timnas cetak gol baru pecah ya? BP enggak, belum pecah. Kalau yang saya baca sih almarhum Sucipto kan terbanyak. Sucipto Suntoro. Ya. Terus kedua BP, baru ketiga saya. BP tadinya Mas Kur sejarah handicap ya itu berapa banyak Mas ya? Terakhir. Saya itu 60. BP yang almarhum Sucipto mah terbanyak masih. Kedua BP juga. BP berapa? 85 nggak salah. 85, Om Kur 60 selama berapa tahun tuh di timnas waktu itu? Timnas saya dari tahun 95 sampai terakhir pensiun tuh 2005, 10 tahun. 10 tahun, 60 gol. Oh, kalau lihat dulu sih galak banget, balik badan dapat bola, gol. Udah begitu aja dia mah gitu ya. Dan ini yang paling sukses menurut gue. Kalau di Jepang kita flashback dikit, kita mengenal seorang Hidetoshi Nakata, Sensuke Nakamura. Yang sukses juga. Dulu juga sempat ada di Arsenal Junichi Inamoto ya, apa seperti itu. Tapi hilang lah gitu lah ya. Indonesia cuma satu yang gue tahu, atau pengetahuan gue belum pertama gue nggak ngerti. Tapi menurut Kurniawan di Swiss pernah di Lucerne, Italia Sampdoria, di Malaysia Sarawak. Indonesia udah bejibun, nggak usah sebut Indonesia. PSM Makassar, Persebaya Pekanbaru, Persija, Pelita, Sleman. Kalau di Indonesia mah banyak, tapi keluar negeri nggak tahu. Yang saya tahu ada Kapten juga Hamka Hamzah aja, cuman Malaysia ya, sempat Malaysia sebentar. PKNS. Ya, Indonesia Hamka Hamzah banyak, tapi nggak di Eropa. Ini di Eropa, Italia, Swiss gitu. Bedanya apa sih Mas kulturnya? Yang paling utama sih mentality pemainnya lah ya. Mentality pemain karena para pemain di Eropa ini saya bicara pengalaman yang pribadi saya rasakan lah ya. Di sana itu pemain dari usia dini, bukan usia dini, maksudnya dari umur 15, 16 mereka sudah sadar betul
akan value mereka. Jadi mereka itu bisa memanage dirinya menjadi seorang profesional. Di sini emang belum gitu, belum sadar betul gitu. Ya mohon maaf lah ya, kadang-kadang mereka di sini pola makan masih diingetin, istirahat, terus bagaimana saat latihan ini kadang-kadang masih belum menyadari bahwa ini pekerjaan gua nih. Gua disiplinnya enggak gitu ya? Iya, disiplin ini kan kalau generalnya mungkin ada yang detailnya, misalnya ya kayak misalnya latihan masih yang kadang-kadang banyak bercanda ya gitu-gitulah yang besok latihan malamnya begadang ya. Ya maksudnya hal-hal yang detail yang sebenarnya tanpa mereka sadari ini penting bagi seorang profesional gitu. Oh, makanya kalau keluar tuh lebih matang katanya. Pas balik ke dalam Indonesia lebih suka rusak lagi katanya. Alhamdulillah. Gitu kan? Iya dong. Ya kan makanya didorong. Oke, main ke Korea, ke Jepang, main di luar. Itu nggak bentuk ya Mas ya? Sangat bermanfaat, pertama untuk karir dia sendiri, untuk mentality dia, dan yang paling penting ketika mereka balik lagi Indonesia, mereka akan menjadi seorang pemain yang berbeda lah, minimal dari segi mentalnya, kemampuan individunya. Jadi kalau makin banyak pemain Indonesia yang bermain di luar di negara yang level sepak bola yang di atas kita, itu akan menjadikan good influence buat para pemain kita lah gitu. Cuma kadang-kadang bayarannya lebih kecil Mas kalau di luar itu, gimana tuh? Makanya kadang-kadang kita harus merubah mindset kita lah. Artinya ketika kita bicara profesional, kita target kita pengen di level yang tertinggi, ya kita harus berdarah-darah dulu gitu kan, karena kadang-kadang ya mohon maaf lah, banyak beberapa pemain timnas misalnya kan ketika ditawarin trial di sana gaji sekian, mereka nggak mau gitu kan. Mereka beranggapan bahwa gua ini main timnas harus levelnya di sini, memang gaji mereka besar lah, tapi ketika mereka ke Eropa kan mereka bukan siapa-siapa gitu kan, harus dari siapa lu gitu. Di sini di Eropa juga banyak, bukan lu nggak bisa bahasa Inggris lagi gitu ya. Kan gitu ya. Dan juga seluruh pemain di dunia ini kan mimpinya pengen ke Eropa gitu kan. Kita harus bersaing sama yang dari Afrika, dari bahkan yang nggak dibayar jangan ada ya di sana. Mau, yang penting mereka bagaimana bisa menunjukkan kemampuan mereka dulu lah. Baru bertahap naik. Kalau perbandingan aja nih, umpama di zaman now update ya, kalau di Liga Indonesia sekarang top misalnya, bocoran kan ngelatih juga kemarin juga pelatih nih. Kalau di klub-klub besar di Liga 1 Indonesia, sebulannya rata-rata pemain ambil deh berapa sih gaji dapat 30 juta, 50 juta apa gimana sebulan aja? Kalau di Indonesia dibandingin di luar, umpama gaji mereka. Iya, pendapatan. Misal pemain Persib atau Persija, Liga 1 deh rata-rata. Yang saya tahu lah ya. Sebulan aja. Nggak tahu fixnya, tapi ada yang, karena saya dulu pernah nawarin salah satu pemain yang di Indonesia, yang itu di Indonesia dia udah dapet 3M. 3M satu musim kan? Satu musim, berarti dibagi 12 itu apa? 12 atau 10 mungkin ya. 10 musim ya, satu musim 10 bulan kan? Sekitar 300 jutaan lah. Sebulan 300 juta? Di Indonesia Liga 1? Waktu itu loh, waktu tahun 2020 saya ngelatih pertama Sabah. Saya sempat nawarin salah satu pemain di sini. Saya tanya berapa ini, saya di sini dapat segini coach gitu kan, 3M. Tapi saya nggak perlu sebut namanya lah. Nasional itu tapi benderanya kan? Mantan pemain nasional ya? Waktu tahun 2020 udah nggak dipakai. 2020. Berarti kalau udah 3 miliar, ini umpama rupiah, berarti sebulannya tadi bisa dapat 300 lah. 3 juta. 200 deh kita ambil jelek. 200 juta gaji level-level kelas 1 mungkin ada. Itu belum potong agen mungkin, manajer atau apa gitu. Saya nggak tahu lah kalau itu. Kalau 200 juta. Nah, kalau di Eropa katanya lebih kecil, itu berapa ya? Bisa 200 juta. Cuman 70 juta kali. Saya kemarin sempat ngobrol sama salah satu agen lah. Dari Eropa juga. Mereka membukakan jalan untuk para pemain Indonesia gitu kan. Dan ini sebenarnya pintu bagi mereka lah. Aksesnya. Jadi untuk pertama di negara itu mereka hanya dapat sekitar 1.000 sampai 1.500 euro. Jadi sekitar berapa itu? Kalau di rupiah ya? Kalau 1.000 euro berarti sekitar 16 juta kan? 16 juta sebulan? Per bulan. Di luar tanggungan, apartemen apa di sana nggak? Mereka dapat. Itu kecil banget ya 16 kecil juta? banget. Tahu lah nggak sampai 50 juta ya Mas ya? Nggak sampai, 30 pun nggak sampai. 30 juta rupiah, sementara di Indonesia dapatnya
sebulan gajian sebulan nih 200 juta. Iya. 200 Tapi juta. ini pemain yang maksudnya yang main muda yang baru mau masuk ke situ gitu. Iya, main muda. Berarti 60 juta. Sementara pemain muda itu kalau di Indonesia 100 juta masih dapat. Dapat nggak ya? 100 juta. Masih ada yang dapat lah, ada yang dapat. 80 sampai 100 juta. 50 sampai 50 sampai cepet. Nah, itu 50 sampai 100 juta pemain muda nih yang mau bersinar di Eropa cuman 16 juta. Tapi nggak Jauh semua lah, maksudnya kalau pemain yang mungkin prestasinya biasa-biasa di sini mungkin 5, 10 kita nggak tahu kan. Iya. Coba ancer-ancer. Kira-kira ini kita ngomong-ngomong ngalor ngidul, Witan Sulaiman sama Egy aja. Nggak tahu. Itu cepet aja 100 juta dapat nggak sebulan? Di mana? Di main di Poland ya, sekarang Polandia. Di Sekarang Serbia ya? di ya Liga Serbia, Ceko. Slovakia. Slovenia. Slovakia, Slovenia Slovakia. itulah ya. Cepet-cepet aja dapat nggak tuh sebulan? Kira-kira. Nggak tahu saya. Tapi bedanya jauh ya. Jauh sih. Pantesan masih udah deh biarin nggak ke Eropa tapi gue di PSM, gue di Persija gitu. Karena lebih gede gitu. Mungkin lebih gede. Mungkin di sini. Oh, akhirnya nyari duit ya. Iya. Nah, ini kalau itu tadi sekedar ngomongin nominal, kayak juga ya, pantesan banyak artis yang mau main bola ya gitu. Kalau ngomongin soal pengalaman di Lucerne, Swiss, berapa lama Mas dulu? Saya itu 1,5 tahun. Di sana tahun di musim ya? FC Lucerne ya. FC Lucerne. Karena saya masuk, 1,5 tahun. Itu ada pengalaman unik ya Mas. Pertama dari itu yang klub luar negeri, pernah di Italia kan, Sampdoria. Tapi di Sampdoria kan kita hanya ikut latihan, Iya, terus latihan. ikut tur Asia gitu Iya, kan. Tapi kalau iya. benar-benar yang sign kontrak itu di FC Lucerne. Lucerne. Jadi saya masuk ke situ juga kita ditawarin oleh salah satu agensi gitu kan untuk trial Iya, gitu kan. cocok. Jadi saya dikasih waktu 1 minggu untuk trial. Saya waktu itu dianterin Om Danur. Ya. Di waktu 1 minggu, hari pertama kedua kita ada latihan bareng. Ya. Alhamdulillah lumayan lah gitu kan. Dilihat, Pelatihnya lumayan suka lah. Ya. Jadi hari ketiga ada friendly match. Ya. Dicoba, kita menang, kalau nggak salah menang 3-0 atau 4-0. Saya golin 2 itu. Oh. Golin 2, terus cedera, keluar, besoknya saya treatment. Ya. Kata pelatihnya, dan itu sesuatu banget lah. Pelatihnya bilang, oke Kurniawan, kamu balik aja, kamu nggak perlu 1 minggu, kamu tinggal tunggu kontrak kamu. Tahu. Karena udah lihat hasil pas dicoba tadi. Itu usia berapa tuh Mas? Waktu itu? 95 berarti 18 18 tahun. 18 tahun. Iya masih rambutnya masih cungkring waktu itu. Soalnya tukang cukur susah di sana. Mahal. Itali mah gila udah bikin gol uji coba dan 1 tahun setengah satu musim lah lebih ya. Ada pengalaman lucu nggak Mas? Kebiasaan Indonesia pas sampai sana menggunakan kamar mandi aja, ini toiletnya bagaimana lagi? Takutnya modern banget gitu. Jadi kalau di Swissnya ini benar-benar berkesan banget lah, karena ketika saya sebelum ke Swiss kan di Itali dulu itu bareng anak-anak Primavera itu sempat adaptasi juga lah ya. Kita 1,5 tahun di Itali. Nah waktu di Primavera ini ya karena ngumpul sama teman-teman jadi nggak begitu terasa, apalagi kan dulu itu kan nggak ada alat komunikasi segala macam kan, jadi ya hiburan kita sama teman-teman kita gitu kan, bisa ngomong Jawa, salah 3 karena banyak orang Jawanya gitu kan. Nah setelah di Swiss, begitu di Swiss, nah Swiss ini kan salah satu negara yang tidak punya bahasa nasional gitu. Betul, kan? campur-campur. Campur-campur. Nah Lucerne ini yang bahasanya pakai Jerman. Gue kan nggak tahu bahasa Jerman, hanya belajar di sekolah waktu di Indonesia itu pun ya begitulah kan. Gitu Begitu di sana gue dianterin sama Om Danur terus balik ke Itali dong. Gue sendirian di apartemen sendiri, nggak tahu mau ngapain, makan nggak tahu, jadi di usia muda lagi. Nggak ada telepon, waduh mati gue bilang nih. Jadi makan berharap di fast food aja, main tunjuk aja gitu-gitulah. Sampai itu mungkin sekitar 1-2 minggu gue nggak tahan kan, karena nonton TV juga bahasa Jerman gitu kan. Bingung, asli bingung. Akhirnya ngomong ke presiden klubnya dia bisa bahasa Italia lah. Nah, ngomong saya nggak bisa seperti ini kan, tolong kasih apakah tempat yang minimal yang
ada temen yang bisa bahasa Italia lah cukup Iya, buat gua kan. Iya. Akhirnya dia ke kedutaan, akhirnya dapat ini apa namanya? Terjemah atau apa? Bukan, orang Indonesia kawin sama orang Swiss, punya sekolah perhotelan. Iya. Nah, akhirnya buat tinggal di tempat dia. Oh, Jadi jadi ibu angkat gua waktu itu. di jembatan di sana. Tinggalnya jadi nggak di mes atlet itu, pindah ke rumah itu. Memang kita nggak di mes. Oh. Semua kan dikasih apartemen gitu kan. Iya, iya. Jadi tinggal di ibu angkat itu Ibu Yaya. Ibu Yaya. Ibu Yaya namanya, orang Saya- Bandung. Orang gitu kan. Bandung. Kawin sama sana. Akhirnya lebih nyaman. Nah, gue akhirnya tinggal di situ. Dia apartemen dia ada satu kamar lah. Jadi Iya. ya udah minimal gue bisa tanya kalau naik bus kemana, Iya. kemana, gitu kan. Jadi kan seminggu pertama itu gue dijemput terus sama pemain mereka kan, Iya. jadi nungguin. Gitu kan. Cuman di mobil juga nggak ngobrol apa-apa, dia bahasa Jerman gue. Bingung ya, berarti Bingung. lebih sulit. Gitu. Akhirnya bikin betah 1,5 tahun karena tekad yang lebih kuat ya. Iya sih, karena gue ngerasanya udah ini kepalang tanggung kan, artinya Iya. yang nggak kebayang juga dulu jadi pemain di luar negeri gitu kan. Gokil. Tapi ini ya mungkin jalan gua lah, gua nggak mau ya sia-sia pengorbanan gua gitu sih. Awal karir klub apa? Terakhir karir klub apa? Awal karir di tim profesional itu di FC Lucerne, Lucerne. Swiss. Kemudian gua pensiun itu di Persipon Pontianak. Persipon. Nah waktu itu Iya. divisi 2. Iya. Gua ngambil Persipon karena deket sama kucing kan. Iya. Jadi Keluarga ya. jadi kalau habis ada libur tinggal Nyebrang. sana cuma 5 jam, kalau pakai darat, kalau Iya. ada pesawat ya cuma Nyebrang. 25 menit. Apa pesawat itu yang lu bilang katanya kenceng kalau itu nggak ada. Apa itu? Calstar ada. Kalstar, ya betul. Saya pernah tarekam sama dia nih, kadang agen juga dulu lagi iseng-iseng main di Sampit ya mas. Sampit. Kok, iya kita berdua di Sampit. Sekamar pikiran berdua, enggak sendiri-sendiri, enak aja lu. Akhirnya sendiri gue sendiri, main di Sampit diundang siapa ya waktu itu ya? Ya disitulah yang bayarannya bagus gitu. Bonusnya malamnya kita main badminton. Badminton. Lawan pejabat KONI sana lah, kita duet sama tarekam kita berdua yuk, ayo tarekam Sampit loh gitu ya. Nah ini di sisi lain bola, kita mau ngebahas apa namanya sedikit ya satu, yang lagi update mas. Liga 3 Indonesia, ya Liga 2 lagi rame berantem mulu mas. Perangkat pertandingan lah, ya mungkin timnas yang bagus berawal dari kompetisi domestik yang juga baik. Ya betul. Mau Liga 1, Liga 2, Liga 3. Liga 3 kan nih kawat candra di muka buat kedua, ke satu gitu. Aduh, carut marut. Komentar Mas Pur. Jadi gini ya, sebenarnya gue bukan tipikal pelatih yang mau mengomentari wasit, Ya. gitu kan? Karena mungkin gini, gue berpikirnya kalau gue dicurangin, Ya. kalau gue selalu ngomentarin wasit nih, gue dicurangin, gue akan komen terus nih. Iya. Tapi saat gue diuntungkan, Gue diem. apakah gue komen juga? Gitu Iya, kan? Makanya enggak. gue Dan diem sangat aja. hati-hati. Ya. Cuman kalau melihat gue coba bicara sebagai orang yang di luar sepak Ya. bola lah, ya sangat disayangkan menurut gue di Liga 3 ada seperti itu. Kalau menurut gue udah terlalu Banget, jorok lah gitu. Jorok kan. banget ya. Karena udah kelihatan banget, maksudnya kita human error wajar-wajar aja Iya. gitu kan. Tapi nggak begitu- kasar banget ya. karena Video lihat emang kemarin. lihat gitu kan, maksudnya ya jangankan orang bola gitu kan, Iya. orang awam pun melihatnya pasti wah ini keterlaluan gitu Iya, kan. betul. Nah, gue menyayangkan kenapa di Liga 3 karena di Liga 3 ini kan kompetisi yang notabene pakai kelompok umur, mereka kan batasan umur kan. Betul. Nah, gue tuh takutnya ketika di Liga 3 mereka mindset mereka udah tidak percaya sama wasit, Iya. ketika mereka lari ke Liga 2, Liga Iya. 1, trust ke wasit nggak ada gitu kan. Betul. Nah, ini kan merusak kompetisi satu, yang kedua kasihan wasit yang bener-bener ya apa namanya lempeng gitu kan. Iya, iya. Nah, wasit lempeng pun pasti ada human error juga, nggak mungkin 90 menit. Misalnya, ya Iya. ada mungkin, tapi kadang-kadang kan berbuat salah juga nih. Iya. Tapi ketika mereka berbuat salah, benar-benar kesalahan tidak disengaja, Iya. takutnya mindset orang semua udah jelek Udah, wah, gitu kan. settingan, titipan. Gitu. Sekarang kan, ya apa paradigmanya semua udah menganggap tim ini dibantu wasit. gitu kan, jadi Ini geli gitu kan. Kita sebagai orang lapangan jadi miris gitu. sudah sepak bola Indonesia walaupun nggak semua, tapi dibilang terutama Liga 3 disaksikan udah terlalu kotor sekali. Cara kemarin tadi beberapa pertandingan yang Beberapa pertandingan yang gua lihat lah ya. Ya, Menurut gua ini keterlaluan lah.
Udah keterlaluan. Gue juga ngeliatnya pengen gue banting handphone gue mas. Kan video tuh banyak. Memang bisa jadi editan, bisa jadi angle-nya salah kamera. Kita juga mesti bijaksana. Tapi kalau memang lihat beberapa dari runtutan macam-macam, emang kebangetan udah. Dan kemarin gua sama teman-teman juga sengaja menonton kan mana ada live Liga 3 itu. Kita pantengin tuh. Dan ya menurut gua ya begitulah. Begitulah tuh apa? Maksudnya sayang gitu kan. Maksudnya ya mimpi anak-anak muda itu kan pengen bener-bener main bola gitu kan. Terus ya kita bisa ngeliat lah beberapa tim yang sorry itu sih yang dibantu ya kalau karena ada beberapa rekan pelatih juga yang juga nggak ini juga kan menangnya pun ketika menang ekspresinya juga beda gitu kan. Iya menangnya kan gitu, kan. Biasa aja udah gitu. udah tahu nanti makanya dulu dukung juga jadi ketua umum PSSI enggak lah karena suaranya kurang aja nanti tapi PR buat federasi dan PR ini dari zaman saya kecil loh mas. Saya kecil sampai saya mau mati. Ya gue tau dulu ketemu PSSI zaman Pak Kardono itu, Pak Kardono ganti-ganti sebutin, Mondordin Halid, Pak Lanyala Matal, Pak Agung Gumelar, sampai sekarang gue udah tua mau mati bentar lagi, begitu aja ya, iya nggak sih kalau begitu? Dibilang hidup segan mati tak mau. Dan gini juga sih, menurut gue sih, gue yakin banget bahwa wasit ini punya pengetahuan knowledge yang bagus lah. Iya. Mereka nggak akan lulus sertifikasi wasit kalau law of the game-nya nggak paham. Betul. Nah. Tapi dalam punishment di lapangan kenapa suka ya banyak yang ajaib-ajaib mas? Itu dia. Jadi kan ini kalau menurut gua tidak bisa 100% kita ngejudge wasitnya juga. Gitu kan. Ini pasti ada sesuatu. Gitu. Udah dibahas kok di Mata Najwa gitu ya, Mbak Najwa ya. Gitu. Cuman dia begitu aja ya. Nah, makanya gue berharap kenapa dulu tagline gue waktu jadi calon itu kan PSSI sepak bola tanpa rekayasa gitu. Maksud gue ya udahlah lempeng-lempeng aja karena ya gue orang lapangan, ya kita di sepak bola ya udah. Tuh, sepak bola tanpa rekayasa. Paham ya? Ini tagline dia aja nih. Ini tagline dia seorang nih. Rekayasa selebihnya I don't know. Kayak gitu ya. Nah, oke, itu bincang-bincang makasih soal bola serius banget. Sekarang gue mau jitak sama dia. Uji otak. Nah, sekarang kalau ngomongin bola udah jago, ya banyak prestasi udah Mas Kurniawan. Kita mau uji otak, jitak uji otak. Apa yang dia tahu kalau gue menyebut sesuatu? Contoh, ya ini dia yang pertama. Gampang-gampang aja. Gisel. Mantan istri Gading, Indonesian Idol. Iya. Terus mamanya Gempi. Wih, gila ikut tuh. Terus mantannya Wijen basket. Terus gue mau sebut lagi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Korban keganasan PKI. Wih, hebat, udah cukup. Nanti dia pintar nih pelatih loh. Kita sebut lagi Gianluca Vialli. Duetnya Mancini, asisten pelatih Mancini di timnas Italia, juara champion bersama Juventus, kemudian jago dia. Ex Sampdoria, juara Piala Eropa bersama Sampdoria. Udah jago-jago dia. Nah, Sidek bersaudara. Legend badminton di Malaysia. Siapa saja mereka tuh? Misbun, Jalani, Rashid, terus itu yang gue tahu. Misbun Sidek, Jalani Sidek ya. Rashid Sidek. Hebat tuh. Itu juga tahu ya. Kita tahu lagi tanya. Mika Hakkinen. F1. Timnya McLaren ya? Mercedes McLaren angkatannya Schumi waktu itu ya? Michael Schumacher. Hamilton juga ya. Hebat loh. Ini kalau Ricky Subagia. Temen Duda kita dulu. Duda. Turnamen 16 kota dulu kan. 16 kota Duda semua. Duren 1, Duren 2, Duren 3. Ricky Subagia Duda semua ya? Ya udah laku semua sekarang ya. Udah laku semua Ricky Subagia. Olimpiade Mas 92 bersama Reksi Mainaki. Jago. Kemudian tetangga gua di Cibubur. Tetangga Cibubur. Kita tahu semua loh. Saya mau tanya lagi agak susah siapa ya? Nah mungkin ini ngejebak nih. Gue yang gampang-gampang aja. Umar Wirahadikusuma. Mantan wakil presiden. Tahu dia.
Itu harus dihafalin karena fotonya di SD kita. Bener. Dia jago loh. Kalau siapa nama pahlawan yang aslinya Thomas Matulesi alias dia kayak Hasanuddin, kayak Cut Nyadin gitu. Thomas Matulesi itu nama aslinya. Thomas Matulesi. Tapi nama panggilan itu pasti terkenal. Dia pakai pedang gitu foto. Ujung timur Indonesia. Siapa ya? Thomas Matulesi. Yang di duit ada. Iya. Oh, Patimura. Patimura. Kalau sebut Patimura siapa yang nggak kenal? Iya. Itu Patimura gitu kan. Di pelajaran itu gua bolos waktu itu. Bisa akhirnya gitu. Kita katanya lagi Oliver Bierhoff. Striker Jerman, juara enggak, dia kalah di Piala Eropa ya. Tahu. Terus ex Milan. Ex Milan. Udinese pakai pala mulu golnya. Nah, terus tinggi ya. Sekarang jangan bola deh tahu. Sebutkan apal nggak Sri Kandi waktu dapat perak Olimpiade pertama panahan. Sri Kandi Indonesia. Kalau Susi sama Alan pasti tahu udah. Itu Sri Kandi, filmnya dibikin Reza dia. Dibantu Mas Supriyono, Supriyono. Lilis Handayani, Kusuma Wardani. Terus Hiji deui. Siapa ya? Nur Fitriana Saiman tuh. Oh, bukan Gisel ya? Bukan Gisel, pelatih Donald Padiangan. Beda. Boy Bolang. Boy Bolang, promotor. Tahu loh dia. Bukan Boyno ya? Bukan, itu Metro TV. Elvira Rosana Sution. Perenang. Mantan kakak iparnya Ricky Subagia. Iya. Supriyono bilangnya pembulu tangkis Elvira Rosana Sution. Beda. Abangnya Elsa ya itu berarti Elvira Rosana Sution. Doi juga tahu ya. Kalau tanya menteri aja satu. Masih ingat gak ada Fuad Hasan? Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Hebat ya. Gue tuain lagi. Dulu ada Fuad Hasan, sebelumnya juga ada Nugroho Noto Susanto, Mendikbud dulu ya. Kalau ingat gak Abdul Ghafur? Menteri Pemuda dan Olahraga. Wih, tahu. Agak semangat. Era tua banget. Eranya tua banget ya. Coba gue tanya, Menteri Pemuda Olahraga Indonesia saat ini? Zainuddin Amali. Gue tahu juga nih ya. Oke. Imam Nahrawi baru itu akan beda. Taufik Hidayat staf khususnya. Ya Bang ya? Iya betul ya. Lari ke makanan kuliner. Uji otaknya pintar loh. Kalau menyebut gudeg. Siapa? Kalau nyebut gudeg. Jogja. Gampang banget. Seblak. Sunda. Garut. Seblak Sunda ya? Bukan Betawi ya? Bukan sebelah. Tape uli. Tape uli Bogor. Salah, tape uli Jakarta kan, tape uli Betawi. Bukan Betawi ya? Tape uli. Ini kita lagi belajar udah gitu. Asinan. Bogor. Nah, itu masih dapet. Pempek. Palembang. Tahu juga. Ayam Panaitan, Bandung. Punya dia. Apa itu namanya gue lupa? Ayam Panaitan. Ayam Panaitan itu kita makan sana nanti ya gitu. Ini semuanya tahu ya. Berarti kalau gue sebutin bandar udara di Semarang. Ahmad Yani. Ya karena orang sana. Pelan-pelan. Sumatera Barat. Agus Salim. Oh enggak, itu stadion. Enak aja, stadion Semen Padang. Itu Agus Salim. Bandar udara kan. Dulu Tabing dulu. Wah sekarang apa? Apa ya? Si Uwa dulu. Makanya Bonyol ya? Itu bukan. Punya Uwa dulu. Nah, itu sana Minangkabau Airport. Oh, sekarang. Minangkabau. Nah, Medan. Nah, sekarang Medan nih. Kuala Namu. Kuala Namu yang kita jebak. Kok Yogyakarta. Adi Sucipto. Tapi udah pindah. Iya. Jogja Pinggiran. Internasional JKI. Ya benar. Kalau Jawa dia pegang soalnya. Dekat Salatiga situ. Cuma kalau ke timur, coba Sulawesi Selatan. Hasanuddin. Nah, tahu dia. Sulawesi Utara. Bandar udara. Manado. Apa namanya? Ayo. Bandar Manado. Pinter nih pelatih loh. Manado itu apa? Ayo. Kawanua. Bunaken Airport awas. Manado apa ya? Samratulangi. Oh, Samratulangi. Tuh Samrat kan. New York. Liberty. Ya. San Francisco. Jembatan. Iya, jembatan. Wong Jawa bukannya bridge ya, tapi jembatan.
Liberty. Berarti tahu semua ya. Dan terima kasih, ini cuma singkat, uji otaknya lulus banget ya. Sorry, pemain bola itu smart. Main bola smart. Smart. Smart apa? Oh, Cerdas. iya cerdas. Pemain bola dituntut cerdas. Iya benar. Iya. Bisa main bola sama pinter main bola beda ya, Pak? Beda. Ini pinter ya masuk kategori dia benar. Mau reading the game bagus. Yes. Gila. Hari ini banyak banget gue dapat ilmu. Jadi jangan macam-macam. Dia mau yang serius, mau yang. Tapi dulu pelajaran kalau SD SMP yang paling nggak suka apa? Matematika. Gue suka semua karena gue ranking 1. Ih, Beneran. bener kan? Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD gue ranking 1. Pinter dia. Kelas 1? Iya. SD. Bokap kepala sekolah kali nggak? Hah? Bokap lo kepala sekolah nggak? Kagak beneran. Gue Ranking ranking 1. 1 di SD. Masuk SMP apa namanya? Namanya SMP di sana? SMP 7, SMP favorit. 7. Itu gue ranking 3 dari 5 kelas. Wow. Main bola itu pinter-pinter bos. Nggak semua. Dituntut untuk pinter. Nah jadi ini ada, gue dapet quote terakhir nih Not, bahwa lo olahraga apapun silahkan bodo amat, tapi Iya. jangan sampai tinggal cara Iya, pendidikan. karena gini, apa namanya, kecerdasan itu sangat membantu kita dalam apapun itu, termasuk bidang gua olahraga lah. Ngerti Sepak bola. pelatih ngomong ya. Satu untuk mencerna apa yang dimau pelatih, kedua tuh kayak gua lebih untuk improvisasi pergerakan gua di lapangan, karena gua berpikir badan gua kurus, gimana gua bisa mengelabui lawan, Iya, terus iya. waktu gua nggak banyak, lebih ke situnya. Tuh, Satu lagi defense mikir, punya bola mikir. tuh, oh gila ya. Berarti nggak sebenarnya main bola. Kalau di kampung kan begitu ya kadang-kadang mau pemanasan bukan pemanasan, kalau di kampung malah ngerokok. Oh gitu ya. Persekian detik. Ambil keputusan. Iya. Make it decision. Lo mau passing, shooting, dribbling, Kayak asis gua ke lu kan itu harus dalam sebuah. masuk banget gitu kan. Iya benar. Main bola itu harus pintar. Jadi teman-teman ya, buat adik-adik juga yang nonton ini, bahwa nih Om Kurus udah nyontoin bahwa sukses karir di cabang olahraga boleh, tapi pendidikan juga jangan Sangat ketinggalan. penting, sangat penting. Mesti seimbang mas. Mesti seimbang. Jadi gua nggak setuju tuh yang bilang ya bola iya. Mesti pilih ya sih, waktunya kan susah. Enggak, kan zaman gua dulu Iya. pun kita ya harus dibagi juga. Main bola iya, latihan pagi sore, sekolah iya, dan ya rata-rata ya mohon maaf lah yang berhasil tuh mereka yang pintar-pintar di sekolah juga. Bisa ngebagi. Jadi bisa bagi waktu aja ya. Jadi adik-adik tuh siapa bilang bola aja nggak usah sekolah. Enggak. Bimbel ikutan boleh, les juga boleh ya. Iya. Tapi jangan tinggal. Apalagi sekarang banyak pelatih bahasa asing kan Iya, betul. di Indonesia untuk mencerna, ngambil keputusan, dapat ilmu. Ya, terima kasih Om Kurus untuk waktunya, sukses Yap. buat karirnya, dan next ini kita doakan wakil Indonesia juga loh, bisa wangi Indonesia akan melatih asisten pelatih di Como. Insya Allah. Insya Allah, tinggal lagi proses admin segala macam Iya. ya, administrasi. Como di negara bagian Italia agak Dia perbatasan sama Swiss di 40 yang menit. danau ya, bagus ya. 4 menit dari Wah, ini. Swiss, kita pernah kesana, saya lewat dulu, ada Siap. acara. Bagus ya, indah. George Clooney syuting di situ, danau perumahan. Banyak selebriti ke situ ya. Iya, selebriti. Oh, gue udah pernah. Como, Como gitu. Makasih, sampai ketemu lagi lain waktu. Iya. Dah.